Iya, pemirsa, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI optimis industri Mamin masih melanjutkan kinerja positif hingga akhir tahun 2023. Hajatan tahun pemilu diharapkan bisa memacu kinerja pertumbuhan industri Mamin di atas 6% di penghujung tahun ini. Pelaku usaha industri makanan dan minuman yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI optimistis kinerja pertumbuhan industri Mamin masih mampu tumbuh hingga lebih dari 6% di tahun 2023. Hal ini seiring dengan terus membaiknya aktivitas ekonomi pasca pandemi COVID-19 di tanah air. Ketua Umum GAPMI Adi S. Lukman mengatakan meski kinerja industri Mamin mengalami perlambatan saat pandemi COVID-19, namun pada tahun ini dan tahun mendatang kinerja industri Mamin dinilai akan bangkit kembali. Hal ini didukung dengan adanya hajatan politik nasional berupa pemilu di tahun depan. Adi mencatat kinerja industri Mamin pada kuartal pertama 2023 tumbuh sebesar 5,3%, sehingga diharapkan hingga akhir tahun masih bisa melebihi 6% atau tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan tahunan sebelum COVID-19 yaitu 7 hingga 10%. Pertama terkait dengan pertumbuhan, saya sangat yakin bahwa tahun ini pertumbuhan kita akan lebih bagus ya. Tadi saya katakan Q1 dari 5,3 jauh lebih bagus dibanding tahun lalu. Dan kita berharap dengan sekarang sudah tidak ada pandemi lagi, kita menjadi endemi. Kemudian pengalaman yang lalu, periode politik atau pemilu ini menjadi berkah juga bagi industri Mamin. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan, acara-acara yang dilakukan baik oleh partai, oleh individu-individu caleg dan lain sebagainya. Sehingga ini mau tidak mau setiap acara, setiap perjalanan butuh makanan dan minuman. Sementara itu pertumbuhan kinerja industri Mamin juga diharapkan sejalan dengan kinerja ekspor. Sejak Januari hingga Mei 2023 ekspor Mamin tercatat mencapai 4,3 miliar dolar Amerika, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 4 miliar dolar Amerika. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, strategi industri makanan dan minuman jaga kinerja positif, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Adi S. Lukman. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI. Ya halo, selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat semuanya ya. Salam sehat juga Pak Adi, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Review kalau kita cermati tadi sudah disampaikan industri makanan dan minuman ini masih menunjukkan tren ataupun kinerja positif yang bisa terjaga di sepanjang semester 1. Apa yang bisa kita sampaikan begitu faktor-faktor apa yang menjadi pemicunya dan peluangnya juga bagaimana Anda melihat di semester kedua ini Pak Adi, silakan. Ya oke, baik, kalau kita melihat semester 1 memang secara keseluruhan cukup baik ya kalau kita melihat indeks kepercayaan industri ya IKI kita selalu ekspansif dan bahkan sampai Juni kemarin itu mencapai yang tertinggi sepanjang tahun ini mencapai 53,93 poin. Tentunya ini sangat ekspansif sekali. Ini ternyata tiga faktor utama yang mendukung. Pertama tentunya ekspansi di produksi, ekspansi di pesanan-pesanan baru baik dari lokal maupun ekspor maupun ekspansi dari persediaan. Ini yang menurut saya menjadi satu titik terang bagi industri makanan minuman. Memang kalau kita lihat ini juga ditunjang sebagian oleh seasonal lebaran kemarin ya. Itu memang meningkat meskipun peningkatannya tidak sesuai harapan. Kita harapannya sangat tinggi sekali atau mungkin industri pangan terlalu berharap tinggi sekali, tapi tidak setinggi yang dicapai oleh dalam kenyataannya. Oleh sebab itu kita lihat bahwa ini menjadi satu sinyal bahwa meskipun tidak setinggi yang diharapkan, tapi peningkatan itu tetap ada. Nah kemudian kalau kita lihat juga ekspor kita juga cukup meningkat. Sampai bulan Mei kemarin kita sudah mencapai 4,3 miliar US dollar. Itu ekspor pangan olahan di luar sawit. Kalau di luar sawit sangat tinggi sekali di atas. Tapi di
tidak termasuk sawit, itu peningkatan dari 4 miliar menjadi 4,3 miliar, artinya ada peningkatan sekitar 8% ya. Jadi ini juga cukup lumayan di tengah adanya pelambatan-pelambatan ekspor di sektor-sektor yang lainnya. Ternyata permintaan ekspor ini kita mendapat berkah dari negara-negara emerging market seperti dari Timur Tengah, dari Afrika, dari beberapa negara lainnya yang cukup prospektif untuk meningkat permintaannya. Sementara kami Baik. tahu ada beberapa negara yang terganggu produksinya sehingga tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan tersebut. Nah, ini menjadi berkah juga bagi Indonesia seperti itu. Baik, dan lantas bagaimana dengan potensinya di semester kedua ini? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Hadi, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI. Ya Pak Adi, lantas bagaimana dengan kinerja positif di sepanjang semester 1 tahun 2023 ini, masih adakah peluang berlanjut sampai dengan akhir tahun? Mengingat ini kita tahu juga ada tahun politik di mana juga tingkat konsumsi biasanya mengalami kenaikan ini Pak Adi. Ya, saya optimis semester 2 akan lebih baik ya, dibanding semester 1 maupun tahun lalu. Oke. Apalagi dari survei yang dilakukan oleh Kemenperin termasuk di dalam indeks itu optimisme di bulan Juli ke depan tuh semakin meningkat. Oke. Jadi pada bulan Juli itu optimisme itu sudah mencapai 66%, dibanding pesimisnya semakin mengecil seperti itu. Jadi orang yang stay atau tetap dan pesimis lebih kecil dan optimisme meningkat dari sebelumnya sekitar 64 di bulan April, di bulan Juli itu menjadi 66%. Artinya apa? Semakin banyak industriawan yang semakin optimis, dan tentunya dari sisi ini juga ditunjang oleh mungkin kita sudah tidak ada pandemi lagi ya, Oke. menjadi endemi, dan ini juga menjadi salah satu faktor mendorong. Meskipun ada survei yang menunjukkan bahwa ada switching pengeluaran, mengurangi secondary food untuk membeli leisure seperti perjalanan, experience, beli tiket-tiket konser dan lain sebagainya. Tapi saya tetap yakin makanan minuman apalagi yang basic dan untuk kelas menengah atas yang secondary food itu pasti akan tetap dicari, karena mau tidak mau orang tetap akan butuh makanan dan minuman. Baik, tantangan apa saja yang masih ada dan sudah dipetakan, bahkan mungkin sudah ada mitigasinya nih Pak Adi? Apakah masih sama beberapa waktu lalu kan terkait dengan gula rafinasi begitu dengan kenaikan harganya, dan ini apakah juga nanti akan kondisi yang sama dialami sampai dengan akhir tahun? Ya. Secara global atau secara umum ada 2 tantangan utama. Yang pertama tentunya geopolitik dan climate change. Geopolitik dan climate change ini menjadi tantangan besar bagi industri makanan minuman karena menyangkut berpengaruh terhadap harga pangan, harga bahan baku pangan, harga energi, logistik dan lain sebagainya. Geopolitik misalnya dengan adanya perang, dengan adanya ketegangan, ini Pak mau tidak mau menyebabkan perubahan di dalam harga dan ketersediaan. Dan seperti misalnya juga termasuk larangan-larangan bahan pangan ya. Terakhir Rusia kemudian melarang, India melarang beras dan lain sebagainya, Rusia melarang gandum. Ini juga akan menjadi satu hambatan, meskipun seperti misalnya gandum, Indonesia sudah tidak lagi tergantung dari Rusia, Ukraina, tapi bagaimanapun juga akan berpengaruh terhadap global atau dunia. Dan sehingga ini juga menjadi tantangan kita. Climate change dengan perubahan cuaca yang sangat panas sekali, beberapa negara khususnya gula kalau kita bicara, itu Thailand dan India berkurang produksinya karena climate change ini. Kemudian di Brasil karena ada perubahan policy di mana subsidi untuk energi di sana, sehingga switching dari itu dipakai menjadi etanol banyak untuk energi, sehingga ini menyebabkan adanya kurangnya subsidi pasokan gula untuk konsumsi untuk pangan. Ini juga akan berpengaruh terhadap Baik. Nah Pak Adi, lantas bagaimana dengan stok bahan bakunya sendiri di Indonesia? Apakah sejauh ini masih mencukupi?
Ya, kemarin kebetulan saya baru meeting dengan beberapa pelaku gula. Mereka bilang memang sebagian besar masih cukup. Ada beberapa yang bilang sudah pas-pasan habis ya. Tapi kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan Kemenko untuk membahas hal tersebut. Biasanya kita akan bahas di bulan-bulan ini ya, Agustus, untuk persiapan neraca komoditas untuk tahun depan. Dan mudah-mudahan tidak ada masalah karena pemerintah melalui PP 28 sudah sangat jelas sekali neraca komoditas itu menjadi bagian kewajiban pemerintah untuk menyediakan bahan baku industri. Jadi dengan neraca komoditas itu diharapkan akan menjadi kemudahan bagi industri untuk ketersediaan bahan baku. Nah, strateginya untuk mengatasi kondisi ini apakah nanti ada kenaikan harga jual kepada konsumen atau masyarakat begitu terkait dengan produk makanan minuman? Ya, saya mengamati banyak pelaku usaha yang sekarang sudah mulai mencari alternatif gula. Ya, salah satunya dengan sumber pemanis lainnya seperti misalnya sucralose, stevia, fructose dan lain sebagainya. Ini yang mereka sekarang sudah mencoba bagaimana supaya bisa menggantikan gula, karena kita harus antisipasi ya. Kalau sampai benar-benar terjadi kurang sama sekali, tentunya kita sudah siap. Sehingga ini juga akan menjaga stabilitas mutu, termasuk juga stabilitas harga, jangan terlalu bergejolak. Kemudian yang kedua, tentunya kita menjaga hubungan baik dengan pemasok dari negara-negara lain, dan kebetulan Australia juga cukup bagus panennya, mudah-mudahan tidak berkurang sehingga ini juga menjaga stabilitas harga. Nah, di samping itu kita juga pasti akan mengevaluasi harga jual. Harga jual biasanya pelaku usaha menengah besar itu mengevaluasi harganya di akhir tahun atau awal tahun, dan mudah-mudahan tidak terlalu tinggi karena memang kenaikan harga di konsumen itu biasanya tidak bisa terlalu tinggi karena daya beli, karena kita khawatir berpengaruh terhadap penjualan dan lain sebagainya. Tapi pasti banyak negara, banyak pelaku usaha yang melakukan evaluasi harga. Baik, margin diperkirakan akan semakin berkurangkah dengan adanya kebijakan tadi atau bagaimana, Pak? Ya, dengan kenaikan harga bahan baku, energi, logistik dan lain sebagainya, sementara harga jual tidak bisa setinggi kenaikan itu, tentunya akan berpengaruh terhadap profit kita, bottom line kita akan berpengaruh. Tapi saya perkirakan mudah-mudahan tahun-tahun depan ya sudah mulai kembali ke membaik gitu ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau pada saat pandemi itu memang bottom line kita masih banyak tergerus karena hal tersebut. Nah, sekarang logistik kan sudah mulai sedikit menuju ke normal dan sudah tidak terlalu berat lagi, sehingga bottom line atau profit kita semakin membaik dibanding tahun-tahun pandemi. Baik, kita akan lihat bagaimana dengan arus investasinya di industri Mamin yang juga menjadi salah satu tujuan ataupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk meningkatkan arus investasi khususnya di industri Mamin di Indonesia. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Pak Adi. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, Ketua Umum GAPMI. Ya Pak Adi, bicara mengenai dunia investasi di Indonesia, di mana pemerintah gencar juga untuk menarik investasi di beragam sektor, termasuk juga industri makanan dan minuman. Dan lantas bagaimana update ya? Kalau kita lihat data BKPM sendiri kan juga menyebutkan ada kenaikan di kuartal 1 2023 ini dengan periode yang sama di tahun lalu. Double digit lumayan juga ini kenaikannya Pak Adi, silakan. Ya, baik. Kalau secara keseluruhan tahun lalu PMDN meningkat luar biasa ya 107%. Tahun ini foreign direct investment meningkat 3,8%, sama-sama meningkat. Dan tahun ini sampai semester 1 PMDN sudah mencapai 26,7 triliun. Tahun lalu kita mencapai 54 atau 55 triliun. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita kejar sehingga tetap ada pertumbuhan di domestik. Untuk foreign investment ya sudah mencapai 1,1 miliar US dollar, tahun lalu itu 2,4 miliar US dollar, masih kurang sedikit tapi saya yakin akan bisa dikejar. Dan bahkan kalau kita lihat di ranking kita semester 1 PMDN untuk makan minuman itu ranking 4. Setelah pertambangan, perumahan, transportasi, nomor 4 adalah makanan dan minuman. Kalau untuk asing ranking 7,
kita sudah masuk ke top 10 lah, Oke. paling tidak di PMA maupun PMBN itu kita top 10. Jadi minat untuk investasi di makanan minuman masih cukup besar, Oke. apalagi melihat prospek perkembangan industri makanan minuman ini masih semakin dibutuhkan. Apalagi pemerintah di tahun 2045 merencanakan tahun emas dengan PDB per kapita akan mencapai 15.000 US dollar. Sementara PDB kita sekarang 4.000 US dollar. Dan dengan PDB per kapita yang cukup tinggi, tentunya konsumen akan mencari produk-produk makanan minuman yang semakin bernilai tambah, semakin bergizi, semakin sehat, tidak hanya sekedar mencari murah. Ini menjadi peluang bagi industri makanan minuman untuk masuk. Baik, untuk kebutuhan makanan dan minuman sendiri di Indonesia sendiri sebenarnya memang masih tinggi demand-nya dibandingkan dengan produksinya sendiri atau bagaimana? Dan apakah ini berdampak terhadap iklim persaingan usahanya sendiri nih, Pak Adi? Saya lihat tidak terlalu khawatir karena kue untuk industri makanan minuman ini masih semakin membesar. Kalau kita lihat amati tiap tahun kita pertambahan penduduk kita antara 4 sampai 5 juta orang ya. Tentunya ini butuh makanan minuman mulai dari lahir sampai tua, butuh makanan dan minuman. Dengan pertambahan penduduk itu mau tidak mau industri makan minuman akan berkontribusi. Kalau dari data BPS menunjukkan kontribusi pangan olahan itu sepertiga dari kebutuhan pangan keseluruhan. 2/3-nya disumbang oleh pangan rumah tangga, pangan segar, restoran, catering dan lain sebagainya. Ya, kita kontribusi sepertiga, cukup besar. Sehingga saya lihat potensi makin baik dan ini menjadi daya tarik investasi di makanan minuman. Baik, memang kalau kita lihat dominasi dari penanaman modal dalam negeri semakin bertambah begitu. Tapi untuk investor asingnya, ini negara-negara mana saja sih yang sudah menaruh minat atau mungkin sudah berinvestasi di industri mamin dalam negeri, Pak Adi? Yang menarik bagi saya adalah negara-negara tertentu seperti India, ini sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Mereka bahkan menyatakan minatnya untuk masuk ke industri makanan dan minuman. Juga dari Arab Saudi, dari beberapa negara Timur Tengah juga minat. Jadi biasanya kan dari Eropa, Amerika, kemudian dari China, dari Korea, Jepang itu yang sama Singapura yang tradisional masuk ke Indonesia ya. Tapi sekarang sudah makin spread di negara-negara Timur Tengah dan emerging country yang akan masuk ke Indonesia. Nah ini yang cukup menarik menurut saya dan tentunya mudah-mudahan pemilu tahun depan ini juga aman sehingga semakin menambah minat asing untuk masuk ke Indonesia. Baik, Pak Adi terakhir bagaimana dengan proyeksi dan target pertumbuhan dari industri mamin paling tidak di tahun 2023? Ya, saya berharap kita range antara 5-7% pertumbuhan ini bisa tercapai dan mungkin perkiraan saya bisa mendekati ke 6% ya seperti itu tahun ini. Apalagi nanti Oktober mudah-mudahan dengan pengumuman KPU semua semakin bergerak, semua partai politik bergerak, pengeluaran biaya-biaya politik itu termasuk biaya untuk makanan dan minuman dan akomodasi. Nah ini akan menambah permintaan makanan dan minuman. Dalam segala kegiatan politik tentunya butuh makan dan minum. Ini menjadi ekstra demand bagi industri makanan dan minuman. Dan ini yang saya cukup optimis. Yang penting kita bisa menjaga stabilitas keamanan politik sehingga pemilu lancar, kegiatan seperti itu. Itu dia berarti memang stabilitas ekonomi, stabilitas politik itu yang bisa menunjang ya laju aktivitas industri di dalam negeri. Baik, Pak Adi terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Adi. Salam sehat semuanya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Adi Eskelman, Ketua Umum GAPMI. Dan 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.